Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in saluhat saluha lahu sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Syukur alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk saling bersilaturahmi, berbagi ilmu dan hikmah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan di dalam kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi kita, rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, dan para ustazah yang ustazah hormati, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kenapa salat itu merupakan kewajiban? Nah, ada beberapa alasan, ayah bunda, kenapa salat itu menjadi suatu kewajiban bagi kita. Yang pertama, karena salat itu merupakan tiang agama, fondasi bagi kita. Bisa dikatakan salat itu merupakan tiangnya umat Islam, tiangnya agama kita, dan kita harus menjaga supaya tiang itu tidak roboh. Yang kedua, kenapa salat merupakan kewajiban adalah karena salat itu merupakan perintah Allah langsung sebagai bentuk ketaatan seorang muslim. Yang ketiga, karena salat itu adalah pembeda atau ciri khas seorang muslim dari orang yang bukan muslim atau non-muslim atau kafir. Jadi merupakan pembeda. Yang keempat, karena salat itu adalah amal pertama yang akan dihitung atau dihisab di hari kiamat. Sebagaimana hadis yang sudah ustazah bacakan di awal, yaitu awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in saluhat saluha lahu sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Artinya, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya baik. Dan apabila salatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Hadis riwayat At-Tabrani. Untuk itu, dari hadis dan Al-Quran, ayat Al-Quran yang sudah ustazah bacakan, maka di dalam bulan suci ini, bulan suci Ramadan ini, dianjurkan tidak hanya untuk memperbanyak ibadah, tetapi juga untuk memperbaiki ibadah kita. Salah satunya adalah ibadah sholat.
Dan bagaimana agar sholat kita lebih berkualitas dan mendekati pada kesempurnaan ibadah sholat? Yang pertama, menyempurnakan wudhu. Karena wudhu itu adalah kunci diterima atau tidaknya sholat kita tergantung pada kualitas wudhu kita. Tapi terkadang kita itu kurang memperhatikan tentang bagaimana tata cara wudhu yang benar. Wudhu yang tertib itu bagaimana? Wudhu itu tidak sekedar membasahi anggota tubuh. Jadi kita perlu belajar lagi bagaimana wudhu yang benar. Ada tata caranya. Itu yang pertama. Kenapa? Atau kesempurnaan sholat kita itu bagaimana tata caranya. Yang kedua adalah tumak ninah. Artinya, diam sejenak pada setiap gerakan sholat. Minimal durasinya selama kita membaca subhanallah. Intinya tidak terburu-buru. Tenang dalam sholat itu, tenang, tidak terburu-buru untuk melakukan gerakan yang lain. Apalagi terburu-buru untuk segera selesai. Durasinya hanya subhanallah. Enggak terlalu lama dalam setiap gerakan. Kemudian yang ketiga, meluruskan shaf. Nah, ini berlaku untuk yang sholat berjamaah. Jadi kalau di sini ada meluruskan shaf atau merapatkan barisan, berarti kita dianjurkan untuk menjalankan ibadah sholat itu berjamaah. Minimal di rumah, tetapi kalau di rumah hanya dengan suami atau dengan imamnya, tidak ada shaf seperti di berjamaah di masjid. Dianjurkan untuk berjamaah itu di masjid. Jadi kita bisa mengatur shaf atau barisan kita minimal ada 1 baris atau 2 baris. Kita bisa merapatkan barisan, bisa meluruskan shaf kita. Itu biasanya dilakukan di masjid atau minimal sholat berjamaah di rumah kalau lebih dari 3 atau 4 orang jamaahnya. Kemudian yang keempat, sholat itu di awal waktu. Jangan menunda-nunda dalam menjalankan sholat dengan alasan pekerjaan atau tugas yang belum selesai. Apalagi sampai melupakan kewajiban sholat. Ini yang paling tidak boleh kita lakukan. Jadi paling enggak kita juga harus memperhatikan waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Kita mauquta, waktunya sudah ditentukan. Zuhur sampai jam berapa, asar dari jam berapa, maghrib jam berapa, isya jam berapa, subuh jam berapa. Jadi tidak diakhir-akhirkan dan tidak menunda-nunda. Kalau memang sudah waktunya, kita segerakan. Diusahakan seperti itu. Yang kelima, khusyuk di dalam mengerjakan sholat. Ini yang paling susah. Apa artinya khusyuk? Memahami bacaan, menghadirkan Allah, menghadirkan hati ini hanya untuk Allah, di hadapan Allah. Itu susah, sangat susah. Dan di dalam bulan suci ini, kita memang dianjurkan, diusahakan kita untuk menyempurnakan ibadah kita, memperbaiki ibadah kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi, semoga di bulan suci ini kita bisa mendapatkan atau kita bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih berkualitas ibadah kita, menjadi orang yang muttaqin sebagaimana tujuan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu saja yang dapat Ustazah Ai sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.